Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai ucapan syukur kepada Allah, banyak nikmat sudah diberikan pada kita. Allahumma salli ala Muhammad, salawat dan salam buat Rasulullah, di mana tuntunan dan dakwahnya pun telah sampai pada kita lewat lisan para ulama dan juga ustaz, tuan-tuan guru kita. Yang terhormat keluarga besar kedua mempelai, para tamu undangan yang telah berhadir pada resepsi pernikahan. Hari ini kita melangsungkan walimatul urus, bahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini tidak hanya merupakan pedoman buat pengantin baru, juga pengantin lama bisa mengambil pelajaran. Dalam Quran, Bapak Ibu sekalian, Allah gambarkan rumah tangga itu dengan variasi yang berbeda. Ada rumah tangga seperti rumah tangga Asyah binti Muzahir. Dia beriman tapi sayang suaminya kafir, Fir'aun yang mengaku Tuhan. Suaminya buruk, istrinya baik. Itu rumah tangganya Fir'aun dan Asyah. Ada model kedua, si suaminya baik, namanya Nuh alaihissalam, namanya Lut alaihissalam. Istri Nuh namanya Wa'ilah, tidak beriman. Istri Lut namanya Waqilah, juga tidak beriman. Jadi suaminya baik, istrinya yang buruk. Itu model kedua, istri Nuh dan istri Lut. Dalam surah At-Tahrim Allah gambarkan perumpamaan wanita-wanita kafir. Ada lagi yang model ketiga. Yang model ketiga, suami istri ini buruk, sama buruknya, yang Allah gambarkan pada surah Al-Lahab. Abu Lahab bersama bininya. Abu Lahab sudahlah jahat. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi. Dia punya istri Ummu Jamil. Namun dua-duanya ini sama-sama akan diabadikan dalam neraka. Suami istri sama buruknya. Tapi ada yang keempat, suami istrinya baik. Suaminya Nabi dan Rasul, namanya Ibrahim, diberi gelar Khalilullah. Istrinya ada namanya Sarah. Lama dia menunggu agar diberikan Allah anak, namun belum juga dikaruniai. Sampai Ibrahim itu dimintai oleh istrinya Sarah agar menikah kembali. Menikahlah dengan Hajar. Usia Ibrahim 85 tahun baru dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. 15 tahun kemudian istri pertamanya namanya Sarah baru melahirkan Ishak. Jadi lebih tua Ismail 15 tahun daripada Ishak. Jadi buat Ananda Desi kan, Desi Rahmat Dini. Kira-kira dalam Quran kan sudah digambarkan rumah tangga Nuh, suaminya baik, istrinya jahat. Ada rumah tangga Fir'aun, suaminya buruk, istrinya baik, orang beriman. Atau seperti Abu Lahab, suami istri sama buruknya. Atau seperti Ibrahim, suami istri sama baik. Kira-kira kalau ditanya dari 4 model rumah tangga ini, pilih yang mana? Sama-sama baik, Ibrahim kan? Tapi harus tahu Ibrahim itu punya bini 4. Jadi serba salah kan? Mau pilih Ibrahim, pengen suaminya baik. Siapa nama suaminya? Yahya udah senyum-senyum. Ini menang pilih pikirnya kan? Didukung Ustaz. Bukan begitu. Ibrahim itu punya istri, dibina dan diajari, merupakan pedoman buat kita. Makanya Allah berikan dalam Quran informasi yang menjadi suri teladan itu cuma 2. Berhubung kita dalam nuansa Maulidur Rasul, dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi itu sebanyak 124.000 orang. Itu Nabi.
Nabi ini 124.000, hanya 315 yang Allah pilih menjadi rasul. Tidak semua jadi rasul, tapi 315 yang Allah angkat jadi rasul, cuma 25 disebutkan namanya dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, sampai Nabi Muhammad. Dan yang paling sering Allah sebutkan namanya pada Quran adalah nama Musa. 136 kali Allah ulang-ulang nama Musa pada Quran, tapi hanya 4 kali Allah sebutkan nama Muhammad pada Al-Quran. Hanya 4 kali. Dan di antara 25 Nabi dan Rasul itu cuma 5 yang punya kesabaran yang luar biasa. Bahasa Arabnya ulul azmi. Ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, Isa, dan juga Nabi Muhammad. Tapi yang 5 ini pun yang hanya jadi suri teladan cuma 2. Al-Mumtahanah ayat 4, Ibrahim adalah suri teladan. Kedua, Muhammad adalah suri teladan, surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi apa yang bisa kita teladani dari kehidupan rumah tangga Ibrahim? Sangat banyak. Dan termasuklah Ibrahim selalu bermunajat kepada Rabbnya agar dikaruniai anak. Pada surah As-Saffat, tolong dihafal kemudian hari Yahya. Pada surah As-Saffat Allah abadikan ayat yang ke-100. Ibrahim terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbi berikan aku anak yang salih. Berpuluh-puluh tahun Ibrahim mengharapkan anak. Dia Nabi Rasul tetap munajatnya sama Allah. Maka kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Di awal pernikahan Yahya, Desi, doakan pada Allah, Rabbi habli minas salihin. Karena tidak tertutup kemungkinan para Nabi dan Rasul itu juga menunggu penantian yang lama. Mungkin Yahya anak keberapa? Anak ketiga dari 3, berarti tak paling bungsu kan? Mungkin sudah lama ditunggu-tunggu. Karena Nabi Zakaria juga sama, lama dia menunggu agar diberikan anak. Ubannya sudah banyak, giginya sudah pada rontok kan? Badannya sudah lemah, sudah kering. Lalu dia tidak pernah bosan berdoa kepada Allah. Dalam solatnya dia terus berdoa agar Allah memberikannya anak. Lalu Allah kabulkan doa dalam solatnya. Langsung Allah beri nama anak itu kan, nama Yahya yang diberikan kepada Nabi Zakaria. Dia mendapatkan anak. Mungkin ibu dan mana ibu ini bu, mungkin ibu ini pun sudah lama menunggu anak laki-laki yang terakhir datanglah, makanya dikasih nama Yahya kan, harapan terakhir mungkin dia punya. Yahya punya peranan dalam Al-Quran. Dia menopang dakwah Nabi Isa alaihissalam. Jadi walaupun nama itu sudah disandarkan padamu Yahya, jangan lupa orang tua memberimu nama seperti para nama Nabi dan Rasul. Harapannya dirimu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi Yahya sangat patuh dan tunduk pada orang tuanya. Nabi Zakaria punya saudara namanya Imran. Istri Imran dengan istri Zakaria kakak adik. Istri Imran dengan istri Zakaria kakak adik. Lalu Imran punya putri namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Zakaria punya anak namanya Yahya, tapi seumuran dengan Isa. Artinya kan lama Zakaria itu menanti kelahiran anak. Maka hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian harus kita ingat. Berobat ke medis silahkan, mencari upaya-upaya alternatif pengobatan tradisional tidak masalah, tapi jangan lupa pada akhirnya Allah lah yang mengabulkan dan menentukan. Maka untuk itu Yahya di awal pernikahanmu Desi teruslah bermohon siang dan malam, Rabbi habli minas sholihin. Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Allah selama hamba itu terus berdoa dan bermohon kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang dirahmati Allah, Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100 tadi Allah abadikan itu. Ketika Ibrahim sudah menikahkan anaknya yang bernama Ismail
Ismail tetap patuh dan tunduk pada ayahandanya. Ibrahim itu kan diberi nama Abun Rahim, artinya bapak yang melintasi masa dan waktu yang cukup panjang. Diambil dari bahasa Ibrani sebenarnya, Abraham atau Abun Rahim, bapak yang berpetualang. Dia lahir di Irak, Baghdad kan? Lalu dia tinggal di Palestina dengan istrinya Sarah, lahirlah Ishak. Lalu istrinya Hajar dibawa ke gurun pasir yang kemudian disebut dengan Makkah, lahirlah Ismail. Coba bayangkan, dari Irak Palestina Makkah, Makkah Palestina Irak. Makanya dia disebut dengan Abun Rahim atau Ibrahim. Di suatu saat Ibrahim datang ke Makkah, dia ingin bertemu dengan anaknya Ismail yang sudah menikah. Namun si istri tetap berdiri di pintu. Bapak siapa? Saya mau cari Ismail. Ada keperluan apa Pak cari suamiku? Saya mau nanya bagaimana kehidupan rumah tangga kalian. Si istri ini sambil berdiri di pintu bercerita, waduh Pak, ekonomi kami sulit cari makan, ekonomi payah. Ini pun kami sudah beberapa hari tidak makan enak. Yang keluar dari mulut istri Ismail hanya keluhan. Lalu apa kata Ibrahim? Begini aja, kalau pulang nanti suamimu Ismail, saya titip pesan agar daun pintu ini segera diganti. Maka pulang Ibrahim ke Palestina. Ismail pulang ke rumah, istri kan laporan, Bang, tadi ada orang datang, bapak sudah tua, ciri-cirinya begini. Apa kata bapak itu? Bapak itu bilang bahwa kita harus ganti daun pintu rumah kita. Berdiri Ismail dengan nada emosi mengatakan, wahai istriku, biar kamu tahu yang datang itu adalah ayahandaku Ibrahim Khalilullah, datang ingin melihat bertemu denganku. Namun adabmu tidak baik, akhlakmu tidak pantas. Kau berdiri di pintu tanpa menanyainya dia siapa. Kamu berdiri di pintu tanpa mempersilakannya masuk. Justru yang keluar dari mulutmu hanya keluhan-keluhan rumah tangga. Mulai saat ini hubungan kita sampai di sini. Ismail menceraikan istrinya karena tidak baik dalam pandangan ayahanda. Itulah kepatuhan Ismail. Dan coba bayangkan, Ibrahim itu kan di Irak, Palestina, Makkah. Bagaimana mungkin dia bisa mendampingi anaknya siang dan malam? Tapi dia mampu mendidik anaknya. Bapak masih ada? Bapak? Hah? Nggak ada lagi, sudah meninggal. Jadi semoga Allah mengampuninya. Jangan jadikan itu sebagai alasan orang tua tidak mendampingimu menikah, orang tua tidak melihatmu berumah tangga. Ibrahim tidak punya waktu luang mendidik Ismail, tapi yang namanya anak Ismail itu berharap keridhaan ayah bundanya, maka dia patuh. Dan semoga rumah tangga kalian ini tidak seperti rumah tangga Ismail yang pertama. Ketika Ibrahim datang kemudian hari, lalu berkunjung pada kasus cerita yang sama. Istri Ismail berdiri di pintu, dia tanya, bapak siapa? Dia jamu itu orang tua, rupanya mertuanya. Perempuan ini kan tidak kenal siapa ayah mertuanya. Yang keluar dari mulut istri Ismail yang kedua adalah pujian. Syukurlah Pak, kami diberikan oleh Allah nikmat walaupun sedikit tapi cukup, barokahnya kami dapat. Jadi pesan buat Desi, bahwa di rumah tangga itu pasti banyak persoalan di sini, banyak masalah. Berhentilah dengan itu, berhentilah melabasi tanah moro-moro, ulang-ulang moro-moro saja. Berhentilah berkeluh kesah. Jangan sampai kedua orang tuamu merasa terganggu, terbebani atas keluhan dan persoalan rumah tangga. Jadi setelah menikah, rencana ini mau dibawa ke mana? Tinggal di mana ya? Di Jakarta. Ini mau dibawa ke Jakarta kan? Sampai di sana biasanya mertua perempuan ini akan nelpon. Jadi apa itu dihoba bagaimana suamimu, kabarnya sehat? Kalau sempat keluar dari mulut si Desi ucapan negatif, kurang sehat, dia menyesal atau dia menyampaikan kata-kata yang tidak baik, maka kedua orang tuamu Desi akan terbebani. Dia akan mengadu pada Tuhannya, ya Allah, bagaimana tanggung jawab kami? Kalau itu didengar Allah, justru suamimu yang akan disalahkan. Maka jangan pernah keluarkan
kata-kata yang membebani kedua orang tua karena ananda isi telah dinikahkan. Beban dan tanggung jawab itu sudah pindah pada suamimu. Ketika kedua orang tua nanya, sampaikanlah yang baik-baik. Kami di sini sehat-sehat, Pak, kami sehat-sehat, alhamdulillah, tidak ada masalah. Walaupun sedang berantem di rumah, jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Cukup kita suami istri yang mengatasi dalam rumah itu. Itu kisah keteladanan rumah tangga Ibrahim Ismail tadi. Kalau istri Ismail pertama kan terus mengeluh, istri Ismail kedua dia bersyukur kepada Allah, tidak pernah ada keluhan yang terlontar dari mulutnya kepada ayah mertuanya. Itu sebabnya kenapa dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 Allah sebutkan pada diri Ibrahim itu ada suri teladan. Lalu pada surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang dirahmati Allah. Lalu dalam Quran apa yang kita dapati? Pesan dari Allah yang dipraktekkan oleh baginda Nabi. Ada 4 pesan moral Allah buat kita manusia dalam berumah tangga. Pertama, Yahya, istrimu adalah pakaian bagimu. Desi, suamimu adalah pakaian bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 187 Allah sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istrimu Yahya pakaian bagimu. Mereka desi suamimu ini, si Yahya ini desi adalah pakaian bagimu. Gimana kira-kira Yahya tadi sebelum masuk ke Madinah sudah berkaca kan, sudah berdiri depan cermin kan? Yang di atas kepalamu itu dalam bahasa kami di Mandailing ini namanya ampu. Ini pakaian adat, pakaian kerajaan, karena dianggap seorang raja di saat dia menikah. Yang di atas kepala istrimu Yahya itu namanya bulang. Pakaian yang dipakai ini kira-kira tadi di hadapan cermin dari gagah tidak dengan pakaian begini. Gagah apa ganti kan? Tapi saya mau nanya, kira-kira pakaiannya begini. Desi juga pakaiannya begini. Mau tak kira-kira belanja ke pasar Penyambungan dengan pakaian begini? Malu kan? Kenapa? Karena pakaian itu tidak menyalahi, penempatannya yang salah. Ada masa pakaian ditempatkan untuk baju pesta, ada baju untuk sholat. Bagi perempuan ada mukena, ada telepon. Karena itu sebenarnya hanyalah sebagai tradisi, kebiasaan. Asal perempuan tutup aurat, dia pakai baju biasa menutup aurat, itu sah. Tapi kan ada baju sholat, namanya mukena. Ada buat kita laki-laki baju untuk kerja, untuk beraktivitas di luar. Pakaian hanya punya fungsi menutup aurat. Yang kedua, dia identitas. Pakaian ini hanya menutup aurat. Apa penutupnya ya terserah. Menutupnya dengan baju jas boleh, dengan baju koko silakan. Tapi dia di satu sisi adalah identitas. Yang pakai peci pasti bapak-bapak, yang pakai jilbab pasti ibu-ibu. Ini kan pakaian. Lalu kenapa pada Al-Baqarah 187 Allah sebutkan istrimu atau suamimu adalah pakaian bagimu? Pertama, yang bisa menutup aib keburukanmu Yahya hanyalah istrimu. Kalau sempat dia ceritakan keburukan dan aibmu, maka akan terbuka lebar apa keburukan dalam rumah tangga. Sama juga, ya, istrimu ini adalah pakaian bagimu, Desi pun adalah pakaian bagimu ini. Maka jangan pernah membuka aib dalam rumah tangga. Yang kedua, dia identitas. Sebelumnya mungkin Yahya punya banyak kenalan, banyak perempuan yang sudah dikenal atau didekati. Yang di sebelah kiri ini kira-kira cinta yang keberapa ini? Perlu saya tanyakan kan? Iya, cinta yang keberapa? Pertama, kedua, 10. Karena itu tengok agak ganting juga, apalagi orang kota kan? Agak laku ini, apalagi masuk ke kampung-kampung. Cinta keberapa ini? Si Desi. Cinta keberapa? Pertama dan terakhir. Tapi perlu saya ralat perbaiki. Cinta seorang laki-laki yang pertama adalah ibunya. Ini ibu kita kan? Cinta yang kedua buat dirimu Yahya adalah ibu.
Cintamu yang ketiga adalah ibu. Kenapa? Karena 9 bulan 10 hari kita pernah tinggal di dalam rahimnya. Rahim ibu kita itu tempat tinggal kita pertama. Maka bagi seorang suami harus tanamkan Yahya, ibumu adalah cinta pertama. Yang kedua ibumu, karena dia telah melahirkanmu. Penuh perjuangan, nyawa jadi taruhan. Banyak perempuan-perempuan meninggal saat melahirkan. Lalu siapa lagi cintamu yang ketiga? Ibumu, karena darahnya mengalir dalam tubuhmu. Dalam Quran Allah sebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain. Kita disuruh agar istri-istri ini menyusui anaknya 2 tahun penuh. Darahnya pindah dalam tubuh kita. Maka untuk itu Yahya, ibumu 3 bahagiannya. Karena surga itu ada padanya, istrimu adalah pemegang kunci surga. Jadi jangan jadikan dia nomor 1, apalagi yang pertama, jadikan dia yang terakhir. Berarti setelah ini jangan ada lagi Yahya, kan? Jangan mau mengakal-akali syariat, mau mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Ibrahim, gak bisa begitu. Inilah desi ini cintamu yang terakhir. Yang pertama jangan kau lupakan, karena ibumu melahirkan, ibumu mengandung, ibumu telah memberikan darahnya kepada, asinya kepada. Maka untuk itu, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memindahkan surga yang semula di bawah telapak kaki ibumu kepada telapak kaki istri. Maka alamat rumah tangga itu akan celaka. Itulah identitas. Kalau sebelumnya Yahya hanya punya identitas seorang anak, sekarang ada tambahnya menjadi seorang suami. Kalau Allah sebutkan pakaian dalam rumah tangga, 1 dia untuk menutup aurat, kedua untuk identitas. Identitasmu hari ini sudah nambah. Jaga pandangan mata, jaga akhlak, jaga perilaku, jangan sampai terluka hati si Desi jauh dari Jakarta kemarin. Karena agak sulit dia juga untuk mengatasi masalah seperti itu. Maka jagalah pakaian sebagaimana kita menjaga pakaian, beginilah kita menjaga pasangan hidup kita di dunia. Bapak-bapak ibu sekalian, ini pesan pertama, istrimu, suamimu pakaian begitu. Kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 223 juga disebutkan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu Yahya adalah sawah ladang bagimu. Nisa'ukum harsun, harsun artinya sawah ladang. Kalau di kampung mungkin Yahya belum pernah ke sawah, kan? Belum pernah ke sawah, ke ladang belum. Udah bercocok tanam padi belum. Tanah itu milik seseorang, terserah yang punya mau digarap, mau tanam apa. Itu logika petani. Saya mau tanam padi, terserah saya, tidak ada kaitan sama yang lain. Saya mau tanam cabai, tomat, terserah sampean, tidak ada urusan dengan orang lain. Istrimu adalah sawah ladangmu, tak ada kaitan dengan kamu. Kalian mau ke surga, kalian mau ke mana pun, tidak ada urusan dengan kami. Jadi istrimu ini Yahya adalah sawah ladang bagimu, kata Allah. Tapi yang harus diingat Yahya, terserah kau dibawa ke mana si Desi. Kalau saya bisa baca perasaan mertua keduanya, dalam hati mereka begini, ingin berpesan ini sebenarnya Yahya, tapi saya yang membahasakan. Silahkan Yahya bawa anak mereka ini, anak gadis mereka ini kau bawa ke Jakarta, ke luar negeri. Mau ke hidup di kantor, di apartemen, mau hidup di rumah mewah, silahkan. Mau ke gunung, ke hutan, mereka tidak akan risau. Yang mereka khawatirkan cuma satu, jangan bawa anak perempuan mereka ke dalam neraka yang Allah sediakan. Hanya itu harapan orang tua. Karena kalau bisa mereka menahan, anak mereka ini akan hidup bersama mereka, diajari, diingatkan sholat, diingatkan ibadah. Karena itu tanggung jawab orang tua. Sekarang ini Yahya, tanggung jawab ini sudah pindah kepadamu. Jangan kau abaikan ibadahnya, jangan kau sia-siakan amalnya selama ini. Didik dan ajari dia, karena dalam hati ayah mertua dan ibu mertuamu, silahkan nak Yahya kau bawa kemana anak kami, cuma satu, jangan bawa dia ke dalam neraka. Tak tega kami melihat anak kami dalam neraka. Maka pandai-pandailah menggarap tanah tadi. Allah
sebutkan nisa'ukum harsul lakum, logika petani kan begitu. Bagaimana tanah ini bisa memberikan hasil, buahnya banyak, tanamannya subur? Tentu kan harus dirawat, harus dipupuk, dicari ilmunya. Allah gambarkan rumah tangga juga sama. Istrimu adalah sawah ladang bagimu. Dua. Yang ketiga, kata Allah dalam ayat lain bahwa istrimu adalah ayat-ayat Allah pada surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ayat-ayat Allah itu banyak ya. Ada yang ditulis namanya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ada yang tidak ditulis dan lebih banyak lagi. Salah satu di antara ayat Allah yang tidak tertulis itu, ia jadikan istri dari jenismu sendiri. Si Desi ini dalam hidupmu Yahya adalah ayat-ayat Allah. Bagaimana adabmu terhadap ayat Allah? Al-Quran misal. Pertama kita berwudu, kalau berhadas besar harus mandi dulu, bersihkan badan, lalu berniat, bersihkan hati, baca ta'awuz, baca basmalah, bacalah Quran berayat itu dengan tajwid, tartil, makhrajnya semua. Tutuplah dengan alhamdulillah atau subhanallah. Itu kan Quran yang dibaca. Kalau istrimu adalah ayat Allah, pertama bersihkan hati dan pikiranmu. Laksana kita membersihkan diri dengan wudu dan mandi wajib tadi. Bacalah ta'awuz, mohon perlindungan pada Allah, karena tidak sedikit hubungan rumah tangga itu kandas karena dihantam masalah-masalah sepele. Bapak Ibu sekalian, ibadah yang paling dibenci oleh setan bukan sholat, karena sholat itu paling lama cuma 10 menit. Kalau yang cepat kayak apa pempalang model paling timur 5 menit sudah selesai dia 11 rakaat kan, dia pempalang. Anggap sholat itu 10 menit, cuma 10 menit setan itu menunggu. Ibadah yang terberat itu bukanlah ibadah puasa, karena hanya dari subuh sampai maghrib. Bukan ibadah haji, hanya cuma 5 hari kita melaksanakan haji. Ibadah yang paling panjang, banyak masalah dan problemnya adalah ibadah pernikahan. Seumur kita hidup, setan akan terus mempengaruhi suami dan istri. Maka untuk itu, ya mohon pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir, terus bermohon. Lalu baca bismillah. Dalam urusan bismillah ini kan begini, yang di langit milik Allah, yang di bumi juga punya Allah. Dirimu Allah yang punya, istrimu Allah yang miliki. Maka ketika Yahya ingin memiliki si Desi, dia Allah yang punya, maka bacalah bismillah, karena dia ini adalah bahagian dari makhluk yang Allah ciptakan. Untuk makan baca bismillah, untuk minum baca bismillah, untuk hubungan suami istri pun harus baca basmalah, karena dia adalah ayat-ayat Allah. Lalu yang terakhir dalam Al-Quran Allah sebutkan, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa Ibrahim, Ismail juga mendoakan ayat ini. Ya Rabb, Rabbana hab lana, berikan kami pasangan kami. Artinya suami mendoakan istri, istri juga mendoakan suami. Istrimu ini bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata memandang dan dunia. Maka ketika itu Allah kabulkan doa itu, Allah perkenankan, rumah tangga itu akan terasa sejuk, terasa harmoni. Maka mohonlah kepada Allah dalam banyak kesempatan, Rabbana hab lana min azwajina. Melihat istrimu salah dan keliru, ditegur, mau kadang-kadang dia ngeles kan, mau kadang-kadang dia emosi ketika dinasihati. Jangan menyerah, mengadulah pada Allah, ucapkan doa itu. Rabbana hab lana min azwajina. Desi juga sama, pantang bagi setiap suami laki-laki untuk ditegur. Maka harus pandai-pandai Desi memberi nasihat. Walaupun teguranmu itu benar, harus dengan bahasa yang pas, harus momentumnya tepat. Namun kadang-kadang jika itu tidak terpenuhi, maka bermohonlah kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu sekalian, juga kepada Bapak Ibu keluarga besar,
Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semua ini mewakili orang tua Yahya di sini. Inilah nasihat yang bisa saya sampaikan, perwakilan dari orang tua kalian berdua. Semoga ini bisa kalian amalkan. Namun saya titip pesan, jaga-jagalah si Desi, karena sudah berapa tahun, usia sudah berapa Desi? 27 tahun dia dirawat ayah dan bunda. Jangan hanya baru sehari dua hari kau patahkan hatinya sehingga membuat rusak semua pendidikan dan pengetahuannya selama ini. Pandai-pandailah Yahya. Tak ada guru yang bisa mengajarkan ini, hanya pengalaman kami masing-masing ini yang bisa tertanam dalam hati. Anda pun juga sama. Sabarlah, tabahlah, karena biar bagaimanapun dia adalah bahagian dari dirimu. Dia adalah ayat Allah, dia adalah sawah ladang bagimu, dia adalah pakaian bagimu, dan dia juga adalah pelindung pandangan matamu. Pandai-pandailah, jagalah, karena sudah lama kedua orang tuanya ini mendidik dan membina. Desi, pesan terakhir buat dirimu adalah si Yahya ini bukanlah seorang suami saja, dia juga adalah seorang anak. Jangan berharap lebih kepada dirinya, dia juga harus punya bakti kepada ibundanya yang telah ditinggalkan oleh ayah Yahya. Maka jangan menuntut lebih, dukung suamimu, maka berikan dorongan agar dia tetap menjadi anak yang berbakti kepada ibundanya dan juga tetap suami yang penyayang dalam rumah tangga. Jangan pernah mengambil hatinya agar dia tidak mencintai ibundanya. Kamu akan menjadi perempuan yang celaka, seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tadi. Dukung suamimu agar dia tetap berbakti kepada ibundanya. Jika jangan pernah memisahkan mereka, karena sebelum Desi datang ke rumah tangga Yahya, dia lebih dahulu mencintai ibunya, kedua mencintai ibunya, ketiga mencintai ibunya, baru yang keempat dia mencintai ayah andanya. Anda adalah yang terakhir. Jangan berharap menjadi selalu yang pertama dalam hatinya. Inilah pesan yang bisa kami sampaikan. Pada akhirnya mewakili semua para tamu undangan, doakan, mendoakan Yahya dan Desi dalam resepsi pernikahan ini seperti doa-doa yang biasa dibacakan oleh Rasulullah SAW. Para tamu undangan dan juga hadirin yang telah berhadir demikian, atas nama Ustaz Ibni Hasan Siregar, mohon maaf di mana ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada Sahibul Hajat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.